Saya tadi ketika Kiai Arifin bisi saya, ini adalah khataman saya yang ke-8, tersinggung saya. Orang ini mau pamer di hadapan saya. Wah, ini luar biasa Gus, kok tanya. Abah mulai alit khataman kitab Bukhari itu pun peng pinten. Ternyata Bapak itu sudah 40 kali lebih khataman Bukhari. Padahal saya kemarin baru ternyata bapakku 40 kok jatuh ya. Lemes aku. Sekarang itu pengen sombong diri gak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallah wa liwasli maqasidina wa bulughi amalina wa istijabati adiyatina wa ghufrani dhunubina wa mahbi sayyiatina wa tabdil hasanat shifai ma'dana sihhatina wa afiyatina ya Allah salamatina fi dunyana wa ukhraنا nizami umurina auladina azwajina talamitil midadina ashabina ikhwatina futuhi qulubina taysir umurina ya Allah wa nailina uluman nafi'ah wa li hadratin nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin awliya wa syuhada salihin aina makan ya Rabb khususan ila hadrati jami'i mu'allifi kutubina masyayikhina kulli man ajazana ajdadina jaddatina abaina ummahatina wa jami'i man lahum huququl wajibat alina syai'un lillah wa lahumul fatihah. Ya kana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم menika kita tabarukan takhtiman kitab yang sangat luar biasa istimewa, merupakan pedoman hampir seluruh masyayikh yang ada. Kitab ta'lifan Al-Imam Al-Ghazali yang paling populer yakni kitab Ihya Ulumuddin. Menika namung sekedar tabarukan mawon, mboten faktor napa-napa. Mugi-mugi kula panjenengan estu-estu gedhe-gedhe saged memahami, gedhe-gedhe saged ngamalaken, lan mugi-mugi sedaya khidmah kita, ilmu kita estu-estu ngendengaken kagem kula panjenengan sedaya, nggampilaken kula panjenengan sedaya wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala, tidak malah menjadi beban, tidak yang malah menjadi memberatkan kepada kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menika kitab dipun tutup dengan kitab Raja, sebagaimana umumnya kitab-kitab para muallifin, para musannifin. Menika kula duka mboten ngertos batese pundi, sing jelas mriki niki diparingi tandha milai wa rawa Muslim. Qala al-muallif wa rawalan riwayatake sapa Muslimun Imam Muslim, yakni Muslim bin Hajjaj fi sahihi ing dalam sahih Muslim an Abi Burdah saking Abi Burdah, yakni Abi Burdah al-Asy'ari alias Abi Burdah bin Abi Musa. Abi Burdah menika ada yang mengatakan bahwa Burdah itu, ada yang mengatakan namanya ya memang Abi Burdah itu. Cuma yang paling populer namanya adalah Waimir bin Abi Musa alias Waimir bin Zaid bin Qais al-Asy'ari. Tapi ada yang mengatakan Abi Burdah itu namanya Amir. Merupakan satu tabi'i yang istimewa, tapi putra sahabiyun jalil yang sangat luar biasa. Annahu ing satenane Abi Burdah iku haddatsani ritani Abi Burdah Umar bin Abdul Aziz ing Sayyidina Umar bin Abdul Aziz an abihi saking ramane Abi Burdah Abi Musa nyatane Abi Musa al-Asy'ari, yakni
Wonten sing dawuhaken asmane Qais, wonten sing dawuhaken asmane menika Abdullah bin Qais. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yamutu orang muslimun kang Islam. Artinya tidak ada orang yang mendapatkan hadiah meninggal dalam kondisi Islam, membawa keimanan, membawa keislaman, illa adkhala angin manjingake sapa Allah makanahu ing dalam panggonane rajul an-nar tegese ing dalam neraka, an-nar tegese ing dalam neraka, Yahudian ing wong kang bangsa Yahudi au Nasranian utawa wong kang bangsa Nasrani. Artinya begini, bahwa masing-masing dari kita itu menempati tempatnya orang yang tidak jadi menempat di sana. Jadi sebetulnya al-kufar wal musyrikun itu dari awal sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala maq'adahu fil jannah. Tempat yang harus ia duduki di surga nanti. Dalam situasi yaumin sa'if syadidil har, dalam situasi hari yang sangat terik, yang sangat panas. Fabasurat nuli ningali bihi kelawan sobi sapa imra'atun wong wadon fi khibail qaumi kang tetep ing dalem mahmutane kaum. Kalau masahe kuno Jawa Timuran itu kalau maknani begitu, khiba itu dimaknani begitu memang. Jadi kalau sekarang pakai mahan, kalau dulu istilahnya tentara namanya omah moto. Ing dalem kemahane gaum fa aqbalat mongko madhep sapa imro'ah tashtaddu hale blayu sapa imro'ah wa aqbala lan nututi sapa ashabu habira kancane imro'ah utawa pira-pira keluargane imro'ah. Mergo sahib itu maknanya bisa banyak, bisa teman, bisa pemilik. Sahib itu bisa maknanya santri. Contoh ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua santri. Ya dia tidak seteman itu, ya teman, tapi sebetulnya lebih kepada podo sampai misalnya sahibi Abi Hurairah, ta'allama ladha Abi Hurairah, mesti ngono tafsirane. Jadi misalnya ono bahasa wa sahibi Abi Hurairah, berarti maknane ay ta'allama ladha Abi Hurairah, santri. Faqbala mungko rawuh sapa Rasulullah hatta waqafa hingga jumeneng Kanjeng Nabi alaihi ing atasin nas. Fahbaruhu mongko ngabari sapa nas ing Kanjeng Nabi al-khabara ing cerita, yakni bainam ra'ah wa bnihi fasurra, ya fasurra mongko bunga, fasurra mongko bunga, masrur, karena bahagia sedih itu sebetulnya bukan kita yang mampu mengendalikan. Sebetulnya bahagia sedih itu murni jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian yang mengundang bahagia dan sedih itu adalah kelakuan kita. Persiapan kita lah yang membuat kemudian kita ini siap bahagia, siap husnudzon dengan tatanan Allah Subhanahu wa taala, maka bahagia akan sedikit lebih dekat kepada kita. Tapi kalau kemudian kita ini menyikapi semua yang terjadi dengan keputusasaan, dengan keluh kesah, dengan ketidaksanggupan, dan yang paling buruk dengan suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka rasa sedih, rasa putus asa akan semakin dekat. Fasurra nuli bunga sapa Kanjeng Nabi. Mendengar cerita ada seorang perempuan yang sangat sayang dengan anaknya, Kanjeng Nabi sangat bahagia. Apalagi mendengar bahwa para sahabat ikut terharu akan apa yang dilakukan oleh sang ibu. Fasurra nuli bunga Kanjeng Nabi bi rahmatihim sebab walasin nas. Summa basyarahum nuli aweh bebungah sapa Kanjeng Nabi ing nas. Summa basyarahum nuli aweh bebungah sapa Kanjeng Nabi ing nas. Faqala nuli dawuh Kanjeng Nabi, a'ajibtum mi rahmati hadhihi libniha. A'ajibtum apa to gawok sira mi rahmati hadhihi saking welase ikilah imraah libniha maring anak lanangi imraah. Qalu matur nas na'am nggih. Kamu semua heran, kok ada ibu sesayang ini? Kok ibu itu punya kasih sayang sehebat itu? Kamu semua heran. Qalu na'am nggih Kanjeng Nabi. Kita sangat tersentuh
Qala dawuh kanjeng Nabi, fa innallaha mongko saktenane Allah tabaraka wa taala iku arhamul wa welas bikum kelawan sira. Jami'an halis sekabian ira min hadihi tinimbang ikilah imro'ah bibniha kelawan anak lanangi imro'ah. Kasih sayang yang kamu lihat, yang kamu temukan pada seorang ibu terhadap anak-anaknya itu masih sangat jauh dibandingkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Fatafarraqu mongko pisah-pisah sapa al muslimuna kaum muslimin yakni para sahabat ala afdhalis sururi hale tetep ing atas luweh utamane kabungahan wa adhamil bisyarati lan luweh agunge bebungah. Fahadhil ahadits mongko utawi ikilah pira-pira hadis. Pun selesai itu hadisnya. Fahadhil ahadits mongko utawi ikilah pira-pira hadis. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mungkin nggih sing dimaksud kalih Imam Ghazali temriki adalah al-ahadis fi babi saati rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Kita, hamba-hambanya, harapannya kita semua ini tidak diperlakukan Allah sebagaimana mestinya. Artinya apa? Kula panjenengan, saya panjenengan semua, ini lebih banyak dosa apa lebih banyak amalnya? Kita ini selama kita hidup, lebih banyak amalnya apa lebih banyak dosanya? Kalau lebih banyak dosanya, maka kepantasan kita itu mendapatkan sawab apa iqab? Mendapatkan pahala apa balasan akan semua kelalaian dan kesalahan kita? Balasan kan? Maka harapan Imam Ghazali mendoakan kita semua supaya Allah tidak melakukan peradilan yang sesuai. Begitu Pak. Jadi negosiasi itu bukan hanya peradilan hari ini saja. Besok di hadapan Allah negosiasi harus jalan. Dan kita-kita yang tolol ini tidak punya kemampuan untuk kemudian bermukalamah, bermuhadasah, mau ngomong apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau-beliau para guru-guru kita, harapannya tangannya harus selalu menjangkau keberadaan kita. Itulah kenapa kita diminta jangan sampai jauh-jauh dari para masyayikh kita, dari para guru-guru kita, supaya syafaat beliau, pertolongan beliau lebih dekat dengan kita. Karena kalau kita menunggu Rasulullah untuk menjangkaunya, kamu harus tahu, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Bahwa syafaat Rasulullah itu adalah syafaat paling luar biasa dan diperuntukkan untuk dosa yang luar biasa. Wah itu rasanya kita harus mampir dulu ke neraka. Dan itu kayaknya kita nggak mampu melihat kita ini kalau hanya sekedar kena utis saja, kena api rokok saja, itu kita bisa marahnya minta ampun. Apalagi kena api neraka. Itulah kemudian moga-moga para masyayikh kita benar-benar mengakui, meridhoi perjalanan kita dan benar-benar mendampingi, membersamai kita sampai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yu'amila nabi manastahiquhu wa yatafaddala lan yento paring kanugrahan sapa Allah alina ing atas kita bima kelawan barang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, huwa kang utawi Allah iku ahluhu kang kagungan. Bapak kula lek manene ngoten. Iku ahluhu kang kagungan ing ma huwa ahluh. Mungkin yang dimaksud adalah al-afwi wal maghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang paling mampu untuk kemudian mengampuni atau bahkan menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Saman kalau ngaji ngeten iki paham, Pak? Rodok paham? Nggih, betul masalah nggih. Betul napa Pak? Enggak apa-apa. Sama lek paham terus malah koyo kiai malah. Wis gak apa-apa, setengah paham, setengah ora, setengah paham, setengah ora. On off malah bagus. Wa yatafaddal alina bima kelawan barang ai bil afwi wal maghfirah huwa kang utawi Allah iku ahluhu kang kagungan ing ma bimannihi kelawan kanugrahane Allah wa sa'ati judihi lan lembare utawa jembare kalau manane Allah wa rahmatihi lan kawelasane Allah. Ilahuna wallahu taala a'lam bissawab. Al-Fatihah. Rahman Rahim moga-moga kita semua mendapatkan satu keberkahan
mendapatkan satu ziyadatil ilm, mendapatkan satu tambahnya keilmuan, mampu istifadah dengan acara yang diadakan di malam hari ini, khususnya dengan khatmi kitabi Ihya Ulumuddin mu'allafu Simbah Kiai Al-Imam Al-Ghazali. Sebuah kitab yang sangat monumental, kitab yang sangat luar biasa, sebuah tuntunan, sebuah pedoman untuk hampir semua guru-guru yang pernah kita kenal. Moga-moga sedikit-sedikit kita bisa mengamalkan itu semua. Dan yang paling penting, moga-moga awake dhewe ya iso ketularan istiqomah Kiai Arifin. Wong kula niku paham kula, Kiai Arifin itu nama bapaknya. Ternyata bukan. Kiai Ghafur niku gak kira asmane panjenengan. Ternyata Kiai Arifin itu nggih asmane jenengan lho nggih. Terus apa jenengan asmane? Maksudi. Ya. Nah, aku salah paham aku. Alhamdulillah. Kalau melihat itu, maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min riwayati Abdullah bin Mas'ud, la ya'ti alaikum zaman illa wa huwa asyarru mimma kana qablah. Kalau melihat dulu yang wa asyarru mimma kana qablah, kata Rasulullah. Tidak mungkin ada satu masa di mana masa berikutnya itu lebih baik, mesti lebih buruk. Ala inilah uayyinu anna aman khairum min am wa anna amiran khairum min amir. Ulama'ukum wa fuha'ukum yadhabun, walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum lagi itu tidak ada. Tidak ada. Artinya apa? Bahwa ya nyata niki nasib awake dhewe.
Kita ini berada di satu masa di mana yang mendampingi kita, al-atraf min bainina, itu tidak ada. Awalam yaru anna na'til ardha nanqusuha. Wadul jahli mayyitun qabla mautihi yudhannu minal ahya, padahal wahuwa wadul jahli mayyitun wahuwa yamsi ala sara yudhannu minal ahya, padahal wahuwa atim. Tahu dawuh la hasada illa fisnaten, rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haq, wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha.
Tugas kita jadi manusia itu makan. Kamu pengen jadi malaikat? Ngapain? Apa sekarang sudah jadi malaikat, mulai mencatat amalnya orang lain?
Makanya Kak Jaluk, putra-putra Kiai Arifin benar-benar kompak, bersatu, saling terus meningkatkan kualitas diri untuk bagaimana mampu mengembangkan pondok ini. Tadi saya dengar, saya pada waktu datang, Mas siapa itu namanya, mantu jenengan siapa namanya? Lali kula. Muhammadun Basyarullah Kalbasyari niku. Nah, itu lagi menyampaikan perkembangan-perkembangan yang ada untuk kemudian lebih memenuhi kebutuhan masyarakat di pondok ini. Itu semua baik, yang penting jalankan dengan niatan yang baik, niatan yang tulus dan penuh kekompakan. Karena kalau ramen saya itu kali pondok ini pondok luar biasa, pondok luar biasa. Bisa jadi pondok ini mencerminkan banyak ma'had. Pondok ini mencerminkan Blok Agung, pondok ini mencerminkan Tegalrejo, pondok ini mencerminkan Ploso dan pondok-pondok besar yang lain. Maka pondok ini harus berkembang, bertahan dan kemudian benar-benar nafi'an mubarak pondok ini. Makanya kalau suwun kanthi sangat jangan sampai ada anak yang kemudian atraksi. Gini, ta'allamu al-ilma wa ta'allamu lil ilmi az-sakinah wal hilm. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kamu semua ini harus nyantri dengan baik, kamu harus ngaji dengan baik. Tapi ketika kamu sudah mulai memiliki keilmuan, kamu sudah mulai paham sesuatu, tolong jangan lupa untuk terus melatih diri memiliki sifat as-sakinah wal hilm. Memiliki satu ketenangan dan kebijaksanaan. Wa tawadhu liman tata'allamuna minhu. Kamu jangan sampai lupa dengan guru-gurumu. Kamu jangan sampai terputus hubungannya dengan guru-guru dan kiai-kiaimu. Wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Kamu harus ingat, manusia itu hanya ada dua. Al-alim wal muta'alim wal baqi hamaj. Bahwa manusia sejati itu hanya ada dua, yang kebetulan sangat menguasai keilmuan karena pernah belajar atau yang masih dan sedang belajar. Semua sama-sama istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar mengatakan wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Kamu sebagai guru, sebagai kiai, tolong yang tawadhu, yang punya adab, yang punya unggah-ungguh, punya etika dengan siapapun yang kamu berkesempatan mengajarinya keilmuan. Jangan sampai karena kamu kebetulan ditakdir Allah menjadi kiainya, menjadi gusnya, menjadi gurunya, kamu merasa lebih baik dari muridmu. Tidak, tanpa murid-murid itu semua kamu kosong, kamu zong, kamu amsyong. Tolong dipahami oleh semuanya saja. Artinya wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Al-mu'min ilful ma'luf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai santri adalah orang yang paling punya kesempatan untuk menampilkan keilfunan itu, kemaklufan itu. Mukmin sejati, santri sejati harus membangun pribadinya menjadi pribadi yang sangat menarik dari semua aspek, semua lini. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada menariknya orang mukmin kemudian secara pribadi dia tidak menarik. Secara personal dia tidak disukai. Iku wong mukmin gak ono istimewane, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Pak? Karena mukmin itu, seorang santri itu berkewajiban untuk dakwah dalam setiap omongan, perilaku dan apapun yang berkeliaran di otaknya. Tidak boleh seorang santri dalam langkahnya kira-kira membuat orang lain tidak tertarik untuk nyantri. Yang kebetulan belum santri tidak tertarik untuk nyantri karena melihat perilaku kita yang tidak menarik. Yang belum iman tidak beriman karena melihat perilaku kita yang tidak menarik. Makanya wa tawadhu liman tu'allimuna. Kita sebagai santri, tawadhu liman tata'allamuna minhu. Kemudian kita ketika berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka pintunya, wa tawadhu liman tu'allimuna. La takunu min jababiratil ulama. Kamu jangan sampai jadi santri, jadi kiai yang super ngawur sak karepe dhewe,
yang kemudian keras wataknya, kok kamu yang tolol. Bahkan Nabi yang super sempurna aja didawuhi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hauli. Hanya dengan keras, semaunya sendiri, tidak mau dinasihati, tidak menerima masukan dari orang lain, itu sudah cukup, kata Allah Ta'ala, membuat kamu dijauhi banyak orang. Itu Rasulullah, apalagi cuman Rasul Purbalingga. Tidak boleh, tidak boleh. La takunu min jababiratul ulama. Kamu jangan jadi kiai yang semaunya sendiri. Kiai arifin, kenapa bisa diterima oleh orang sebanyak ini, oleh santri sebanyak ini, oleh masyarakat sebanyak ini? Pasti ada satu kenyamanan yang diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau itu tidak bisa diteruskan oleh para penerusnya, tolol. Kalau itu tidak menjadi satu ayat tibar bagi penerusnya, bodoh. Dan itu harus menjadi itibar bagi kita semua. Ya saya, ya panjenengan semua. Dan siapapun yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebetulan memiliki nasab, memiliki nasib yang kayak putra-putra beliau. Bodoh. Awake dhewe kan menang nasab. Nasab awake dhewe adalah anak-anak kiai. Mana kalau santai mawon. Sing gak omong iki Ainul. Mergo Ainul iku kanca kula, aja sampai kemudian pondok ini lebur hanya gara-gara Ainul. Ndi, Bang? Oh, malah hilang. Diomongi malah hilang. Salinul. Lah, sampean paham maksud kula nggih? Artinya apa? Bahwa ini perjuangan, Pak. La takunu min jababiratil ulama. Dampaknya apa dampaknya? Kalau kamu tidak menjadi pribadi yang menarik, kamu semaunya sendiri, kamu keras, kamu ngawur, fala yakuma ilmukum bijahlikum. Fala yakuma ilmukum bijahlikum. Ini tekanan luar biasa dari Sayyidina Umar untuk kita semua. Fala yakuma ilmukum bijahlikum. Kalau kamu dari awal sudah menjadi pribadi yang tidak menarik, maka semua omongan kamu tidak didengarkan. Maka keilmuan yang diberikan oleh guru-gurumu yang sangat luar biasa itu tidak bisa kamu transformasi, tidak bisa kamu teruskan, paling tidak bisa kamu share kepada generasi berikutnya. Padahal al-qira'ah wal ilmu sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Walaulal isnad laqala man sya'a ma sya'. Menjadi penting sekali bagaimana Kiai Jazuli kamu citrakan di wilayah ini, bagaimana Romo Kiai Syafaat kamu citrakan di wilayah ini, bagaimana Romo Kiai Khudhari benar-benar keberadaannya ada di wilayah Purbalingga ini. Tapi kalau dari awal Ainul tidak menarik, maka semua hal hebat, hal besar yang ia bawa dari Ploso, dari Tegalrejo, dari Blok Agung, itu semuanya omong kosong di tengah masyarakatnya. Dan tidak akan pernah ia bisa sampaikan dengan baik. Karena dari awal orang gak suka. Orang kalau gak suka, mana mau mendengarkan. Orang kalau gak suka, mana mau mengikuti. Paham maksud kula jenengan? Loh, kula niki mboten pengen ngomongin jenengan, Pak. Kula niki pengen ngomongin bocah-bocah niku. Kula mboten pengen ngomongin jenengan, manfaatnya kula mboten patek jelas ya. Mboten kula, loh, saestu. Jenengan pengen tidak pondok ini kemudian bertahan? Jenengan pengen tidak pondok ini kemudian berkelanjutan? Iya kan? Makanya menjadi penting karena halaku ummati bi aidiu ghailimatin sufaha'a min Quraisy. Kata Rasulullah. Rusaknya umatku di tangan pemuda-pemuda tolol tapi berdarah biru. Siapa itu coba? Kalau bukan saudara Ainul. Artinya itu adalah sebuah warning, pengingat bagi kita semua untuk benar-benar hati-hati. Bahwa ada perjuangan yang tidak pernah selesai. Yang harus terus diupayakan, dan diupayakan. Aneh, bismillah lah. Mugi-mugi para masyayikh estu miridani datang kita sedoyo. Moga-moga para masyayikh doa pangestunya, moga-moga terus membersamai kita semua. Bangga kula kali Ki Arifin saestu sebagai kula cek bocah ndelok Ki Arifin, merupakan satu uswah, merupakan satu contoh yang luar biasa bahwa beliau sangat mantep mencintai guru-guru. Hanya kiai itu ngono kuwi to, Pak. Min adabil murid
ayyara kulla fadlin asabahu min Allah subhanahu wa ta'ala wa kulla khairin lahu fa innahu hasala lahu bi barakati syekhihi. Karena seorang murid yang punya etika, punya adab yang baik, dia harus yakin, harus sadar ayyara kulla fadlin asabahu, semua keistimewaan yang ia peroleh min Allah subhanahu wa ta'ala, itu semua murni aliran takdir atau alur takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla khairin lahu fa innahu hasala lahu min barakati bi barakati syekhi. Dan semua hal baik yang ada yang ia terima itu semua murni keberkahan gurunya. Murid yang baik akan selalu meyakini itu. Fa inna nural murid mustamaddun min nuri syekhihi. Karena cahaya yang ada pada seorang santri itu murni hanya percikan-percikan cahaya dari guru-gurunya. Kok kemudian ada murid merasa, katanya guruku kok cik ampuh aku ya. Itu dari murid untuk gurunya, bukan dari guru untuk seorang guru selalu bangga dan berdoa bagaimana muridnya bisa lebih hebat dari gurunya. Seorang guru selalu seperti itu. Tapi ini hanya ngomong yang ada di otak muridnya. Yang ada di nurani dan hati muridnya. Seorang guru selalu berharap. Ya guru itu kayak orang tua. Sama. Aba ukas salas. Orang tua kita ada 3. Man waladak man zawajaka bintah. Man allamaka ilman walau harfan wahida. Orang tua kita ada 3. Man waladak. Orang tua kandung kita. Man zawajaka bintah. Orang yang kebetulan mengambil kita sebagai menantunya. Yang terakhir man allamaka ilman walau harfan wahida. Orang yang ngajari kita walaupun hanya 1 harf. Wa huwa afdaluhum. Dan ini yang paling istimewa. Karena ini disebut dengan abu ruh. Karena dia yang membangun rohani kita untuk nyambung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita kandung mengeluarkan kita ke dunia fana ini. Guru kita mengantarkan kita ke keabadian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya menjadi sangat istimewa. Mari saya ngomong orang tua guru itu hampir sama pangkatnya. Sudah kita bikin sama saja. Supaya mudah. Tapi jadi kan harus tahu bahwa mereka semua sebagai orang tua akan selalu berharap anaknya lebih baik dari dirinya. Tapi seorang anak yang baik akan selalu merasa apapun yang ia dapatkan ini semua berkah orang tuanya. Saman paham ya kena, orang paham ya kena. Saman wis ngantuk ya terserah. Aku urus. Sementing aku senang. Artinya aku senang, saya bangga berada di tengah-tengah tempat yang istimewa ini, saya bangga. Sudah itu yang paling penting. Berarti saya gak pengen mau itu. Buat apa mau itu? Sudah terlalu banyak mau itu. Dia aku sekalian ngomong, gak bagus. Tapi saya hanya pengen mengutarakan apa yang ada dalam hati saya. Hanya pengen bagaimana perjuangan kita ini tidak sendirian. Bagaimana perjuangan yang sangat istimewa ini. Banyak tangan di setiap wilayahnya. Banyak pikiran di setiap wilayahnya untuk membawa kita ke jalan yang lebih baik. Untuk membawa kita ke alur yang lebih baik. Siapa tahu kita semua para santri yang hari ini selalu dimarginalkan dan dianggap tidak penting sama sekali oleh bangsa ini, oleh negara ini. Siapa tahu di kemudian hari kita pelan-pelan punya kemampuan untuk membuktikan bahwa santri punya kelayaan untuk ikut mewarnai dan membangun bangsa kita tercinta ini. Pun mengono tok kuwi. Makanya kepada semuanya saja saya harap hati-hati terus introspeksi diri. Jangan sampai kita melakukan satu ketololan, kebodohan yang membuat warna kita sebagai santri semakin terpuruk dan kita semakin sulit untuk kemudian mengangkatnya. Muga-muga kanca-kanca sing sami ngaos wonten pondok menika, muga-muga estu-estu pikantuk ilmu sing manfaat, sing barokah. Muga-muga diparingi hati sing tumakninah sakinah dan keluarganya para wali santrinya moga-moga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikasih kesempatan untuk terus mengantarkan anak-anaknya, membersamai anak-anaknya untuk thalabil ilm, untuk ngaji, untuk meningkatkan kualitas diri. Mugi-mugi para wali santri tansah pinaringan sihah wal afiyah, mugi-mugi panjenengan sedaya panjang yuswa.
fi khairin wa manfaah. Lah niku penting niku. Kula masuk ket wau ngomong nek wong apik niku rata-rata umure gak dawa, sakjane kula nggih duwe hadis wong paling istimewa dalam Islam adalah mentola umruhu wa hasuna amaluhu. Artinya ya ono Pak, wong kuwi umure dawa, amale akeh, iku ya istimewa. Ono, tapi jarang. Tapi ono, paham Pak? Semono. Insyaallah, alhamdulillah. Dan muga-muga Mbah Yai Arifin estu terus dipun paring kesempatan untuk nenggani kula wentah para santri ngaji tambah sae tambah semangat. Masyaallah. Lah istiqomah gak usah dibahas. Wong pancen istiqomah tenan, Lah wong pokoke aku 4 tahun kas kok aku gak diundang rene, berarti wis gak istiqomah. Pokok berarti wis kesek ati teni berarti aku tekan kene 4 tahunan pisan. Cocok kalian. Alhamdulillah. Mungkin panjenengan terus sehat ya. Putra-putra dipun tata sak sae-saene kali Allah Subhanahu wa taala, terus pinaringan kompak. Estu mergo kompak niku segala-galanya. Kata kitab Ihya. Mergo ade ngajine Ihya ta nggih, Pak? Ciri kitab Ihya, al-ulfah iku samratu husnul khuluq. Lho ngene. Al-ulfah niku samratu husnul khuluq. Wa tafarruq samratu su'il khuluq. Fa husnul khuluq yujibu at-ta'aluf wa tahabbub. Apa ya situ ya? At-tawafuq wa tawafuq. Wa su'ul khuluq yusmiru at-tabaghut wa tahasud wa tadabur. Ngoten lho. Nggih, ngono lho. Aku masih bentuke kaya ngene cuma anggap gak iling ihya sembrono awakmu. Awakmu kan nganggep aku nyawang casing tok awakmu. Aku ya tahu ngaji ngawur awakmu. Bahwa kalau kita sudah ngomongkan kekompakan, kebersamaan, persatuan, maka kita harus ngomongkan kesiapan kita untuk masing-masing memiliki akhlak yang baik. Masing-masing memiliki akhlak yang baik. Tidak ada Islam itu kemudian mengajari kita untuk menilai orang lain. Tidak ada. Kita itu harus selalu melihat pada diri kita sendiri. Kacamata kita pakai untuk melihat kita, bukan untuk melihat orang. Kekompakan adalah buah dari semua pihak memiliki karakter yang baik. Dan perpecahan itu adalah akibat karena semuanya sok hebat, sok yes, sok benar, sok takabur. Padahal kemudian kita simpulkan bahwa husnul khuluq itu adalah segala-galanya. Memiliki pekerti yang baik, memiliki akhlak yang baik itu segala-galanya. Karena husnul khuluq itu yujibu at-tahab wa ta'aluf wa tawafuq. At-tahab, saling sayang di antara kita. At-ta'aluf, saling mampu mengerti di antara kita. Kemudian at-tawafuq, mudah cocok yang terjadi di antara kita. Tapi sebaliknya, wa ad-dafaruq wa su'ul khuluq yusmiru ad-dabaghut wa tahasud wa tadabur. Kalau kemudian kita tidak memiliki etika yang baik, tidak memiliki budi pekerti yang baik, tidak memiliki kebiasaan yang baik, maka yang ada adalah ad-dabaghut wa tahasud wa tadabur. Saling benci, saling hasud, saling iri, saling dengki. Kemudian kita sangat sulit untuk disatukan, kita sangat sulit untuk kemudian duduk bersama akan sebuah perjuangan kebenaran. Karena orang kalau sudah kena hasud, orang itu kalau kena penyakit yang namanya hasud, maka sampai kiamat dia tidak mampu melihat kebaikan yang bisa ditimbulkan oleh orang yang ia hasud. Walaupun itu super baik, super benar. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya, memberikan taufik hidayah yang kepada kita semua, khususnya kepada keluarga Hadal Ma'ad Al-Mubarak. Pun maten nggih saged kula aturaken kula ngapunten ingkang agung dhateng sedaya pihak. Saestu kula nggih nyuwun pangestu mugi-mugi kula ngeten iki saged khidmah kanthi sae panjenengan pangestoni lan ngantungaken mugi-mugi anak kula. Mugi-mugi anak-anak kula mugi-mugi dados lare-lare sing purun ngaos, dados lare-lare sing sae. Masalah gak iso ngaji niku nomor 17 sementing muga-muga gelem ngaji. Seneng ngaji. Bahwa gak iso panjenengan kula sadar nek ngaji niku angel wong kula kecilik diwarai ngaji bapak kula mon gak iso-iso.
Nah mulai anak kula gak tau marai ngaji. Biyen bapak kula tluwaten marai kula ngaji, kenyataane kula mboten iso-iso. Sementing jenengan ndongaaken mugi-mugi anak-anak kula mugi-mugi dados lari-lari sing ramen ngaos. Wa kadzalik putra-putra panjenengan mugi-mugi dados lari-lari sing min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Insyaallah kula saestu nyuwun agung pangapunten menawi wonten kirang-kirange khususé kagem Mbah Arifin. Saestu kula nyuwun agung pangapunten donga dinonga mugi-mugi saestu. Ngapunten akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.